Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi dari yang berjudul Fisiologi Kerja, yang akan dibacakan definisi Eknar. Definisi fisiologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari fungsi mekanisme dan cara kerja organ, jaringan dan sel-sel organisme. Sedangkan fisiologi kerja merupakan suatu studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kelelahan selama otot bekerja. Revelasinya dengan ergonomi antara lain identifikasi risiko kelelahan otot dan gangguan trauma kumulatif dan upaya untuk mencegahnya, desain sistem kerja, penjadwalan istirahat, lingkungan kerja, perancangan alat kerja, pengupahan. Next, next bar, kerja fisik dan kerja mental. Tingkat intensitas kerja optimum umumnya tercipta ketika tidak ada tekanan dan ketegangan, di mana tekanan berkenaan dengan beberapa aspek dari aktivitas manusia dari lingkungannya yang terjadi akibat adanya reaksi individu dari lingkungannya tersebut tidak mendapatkan keinginan yang sesuai. Sedangkan ketegangan merupakan konsekuensi logis yang harus diterima oleh individu tersebut akibat dari tekanan. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan manusia dapat digolongkan menjadi kerja fisik dan kerja mental. Pemisahan terdapatnya hubungan yang erat antar satu dengan lainnya. Kerja fisik. Kerja fisik adalah kerja yang memerlukan energi fisik otot manusia sebagai sumber tenaganya. Dalam kerja fisik, konsumsi energi merupakan faktor utama yang dijadikan tolak ukur penentu berat atau ringannya suatu kerjaan. Next, kerja fisik akan mengakibatkan perubahan fungsi pada alat-alat tubuh yang dapat terdeteksi melalui konsumsi oksigen, denyut jantung, peredaran udara dalam paru-paru, temperatur tubuh, konsentrasi asam laktat dalam darah, komposisi kimia dalam darah dan air seni, dan tingkat penguapan. Konsumsi energi. Konsumsi energi pekerja dalam bekerja merupakan faktor utama yang dapat membatasi prestasi harian atau performansi kerjanya. Untuk mengefisiensikan konsumsi energi dan mempertahankan performansi kerja, dibutuhkan perancangan lingkungan kerja yang baik. Faktor yang mempengaruhi konsumsi energi diantaranya adalah metode kerja, sikap kerja, tingkat kerja, dan perancangan peralatan kerja. Sedangkan besarnya konsumsi energi tergantung pada berat badan, tinggi badan, dan jenis kelamin. Skala untuk konsumsi energi adalah kilokalori. 1 liter oksigen yang dihasilkan tubuh manusia menghasilkan rata-rata sebesar 4,8 kalori. Kerja mental. Next. Kerja mental merupakan kerja yang melibatkan proses berpikir dari otak kita. Pekerjaan ini mengakibatkan kelelahan mental bila intensitas kerja ini relatif tinggi. Hal ini bukan diakibatkan oleh aktivitas fisik secara langsung, melainkan akibat kerja kognitif atau saraf otak kita. Pengukuran kerja mental memperhatikan beberapa hal berikut. Beban waktu, waktu yang tersedia, pekerjaan yang terlampau, beban usaha mental. Beban ini misalnya dalam proses perhitungan, pembuatan keputusan, menyimpan sejumlah informasi dalam memori ingatan, dan memunculkannya, dan lain-lain. Beban stres psikologi, hal yang memberikan kontribusi terhadap rasa bingung dan frustasi operator. Variabel diri operator antara lain motivasi, pelatihan, kelelahan, dan emosional. Variabel tersebut dimunculkan dalam bentuk rasa takut akan gagal terluka, keterasingan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adit Tia Fadilah. Mic-nya belum nyalain. Ya,
Skala beban kerja mental merupakan suatu ukuran skala untuk mengukur tingkat beban kerja mental suatu pekerjaan berdasarkan ketiga variabel di atas. 1. Beban waktu. Sering memiliki waktu luang atau interupsi dan overlapping antar aktivitas jarang atau terjadi. Waktu luang sering terjadi sekali-kali. Interupsi dan overlapping antar aktivitas sering terjadi. Hampir tidak ada waktu luang. Interupsi dan overlapping antar aktivitas sangat sering dan selalu terjadi. 2. Beban usaha mental. Sangat sedikit memerlukan konsentrasi. Aktivitas bersifat otomatis memerlukan sedikit perhatian. Konsentrasi moderat diperlukan, kompleksitas meningkat sehingga menyebabkan hal ketidakpastian dan keterangsingan. Usaha mental yang intensif dan konsentrasi yang tinggi diperlukan. Aktivitas sangat kompleks dan memerlukan perhatian penuh. Next. Skala beban kerja mental 2. Yang ketiga, beban stres psikologi. Sedikit membingungkan, beresiko frustasi muncul dan dengan mudah dan diatasi. Tingkat stres yang menengah atau moderate, di mana kebingungan dan frustasi menambah beban kerja. Kompensasi secara signifikan diperlukan untuk menjaga performansi yang cukup. Dan rasa frustasi yang tinggi sehingga memerlukan kontrol diri dan determinasi yang tinggi hingga titik ekstrim. Next. Proses metabolisme. Proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia merupakan fase yang penting sebagai penghasil energi yang diperlukan untuk kerja fisik. Proses metabolisme ini bisa dianalogikan dengan proses pembakaran yang kita jumpai dalam mesin motor bakar atau combustion engine. Lewat proses metabolis akan dihasilkan panas dan energi yang diperlukan untuk kerja mekanis lewat sistem otot manusia. Di sisi zat-zat, di sini zat-zat makanan akan bersenyawa dengan oksigen atau O2 yang dihirup, terbakar, dan menimbulkan panas secara energi mekanik. Next. Dan ini dia contoh proses metabolisme dalam tubuh manusia. Next. Pengukuran konsumsi oksigen. Besarnya pengeluaran energi sebagai akibat kerja fisik sangat berkaitan dengan konsumsi energi. Satuan pengukuran konsumsi energi adalah kilokalori atau kcal. 1 kcal adalah jumlah yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur. Nah, sekarang kita ini kan langsung konvert nih. Kita tunggu. 14,5 Langsung auto konvert teman-teman ya. 14,5 OC. Think for all. Energi yang dikonsumsikan seringkali bisa diukur Ini kan langsung konvert. Kita tunggu. melalui konsumsi oksigen. Konvert teman-teman ya. Ada MP4 sama M4A yang saya masuk MP3 tadi ini adalah M4A kerja dipakai sebagai dasar menentukan jumlah kalori yang diperlukan selama kerja atas dasar persamaan berikut ini. 1 liter oksigen sama dengan 4,7 suara saya sudah muncul teman-teman ya. Sedangkan menurut Nurmianto, jika 1 liter oksigen dikonsumsi oleh tubuh, maka tubuh akan mendapatkan 4,8 Nah, ini hasil dari ini ya, recording yang rapat tadi teman-teman. Jadi teman-teman misalnya males nih mau nyatet rapat nih isinya, di recording saja teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya bagaimana cara recording MP4 dan MP3 di YouTube ya. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Derajat beban kerja tidak hanya tergantung pada jumlah kalori yang dikonsumsi, akan tetapi juga bergantung pada jumlah otot yang terlibat pada pembebanan otot statis. Sejumlah konsumsi energi yang tertentu akan lebih berat jika hanya ditunjang
sejumlah kecil otot relatif terhadap sejumlah besar otot. Astran dan Christensen meneliti pengeluaran energi dari tingkat denyut jantung dan menemukan adanya hubungan langsung antara keduanya. Tingkat pulsa dan denyut jantung per menit dapat digunakan untuk menghitung pengeluaran energi. Secara lebih luas, dapat dikatakan bahwa kecepatan denyut jantung dan pernapasan dipengaruhi oleh tekanan fisiologis, tekanan oleh lingkungan, atau tekanan akibat kerja keras, di mana ketiga faktor tersebut memberikan pengaruh yang sama besar. Pengukuran berdasarkan kriteria fisiologis ini bisa digunakan apabila faktor-faktor yang berpengaruh terhadap yang tersebut dapat diabaikan dalam situasi kegiatan dan dalam keadaan normal. Next. Besarnya denyut jantung dapat meningkat. Besarnya denyut jantung dapat meningkat, dapat disebabkan karena beberapa hal lain. Yang pertama, temperatur sekeliling yang tinggi. Yang kedua, tingginya pembebanan otot statis. Yang ketiga, semakin sedikitnya otot yang terlibat dalam satu kondisi kerja. Pengukuran denyut jantung salah satu alat yang mengetahui beban kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, merasakan denyut yang ada pada arteri radial pada pergelangan tangan. Yang kedua, mendengarkan denyut jantung dengan stetoskop. Yang ketiga, menggunakan ECG atau elektrokardiogram, yaitu mengukur signal elektrik yang diukur dari jantung pada kulit dada. Next. Muller memberikan beberapa definisi sebagai berikut. Yang pertama, denyut jantung pada saat istirahat atau resting pulse sama dengan rata-rata denyut jantung sebelum suatu pekerjaan dimulai. Yang kedua, denyut jantung selama bekerja atau working pulse sama dengan rata-rata denyut jantung pada saat seseorang bekerja. Yang ketiga, denyut jantung untuk kerja atau work pulse adalah selisih antara denyut jantung selama bekerja dan selama istirahat. Yang keempat, denyut jantung selama istirahat total atau recovery cost adalah jumlah aljabar denyut jantung dari berhentinya denyut pada saat suatu pekerjaan selesai dikerjakan sampai dengan denyut berada pada kondisi istirahat. Yang kelima, denyut kerja total atau total work pulse or cardiac pulse adalah jumlah denyut jantung dari mulainya suatu pekerjaan sampai dengan denyut berada pada kondisi saatnya. Next. Yang keenam, tahap pertama adalah menyetarakan besaran kecepatan denyut jantung ke dalam bentuk energi. Untuk merumuskan hubungan antara energi ekspenditur, kecepatan denyut jantung, dilakukan pendekatan kuantitatif hubungan antara energi ekspenditur dengan kecepatan denyut jantung dengan analisa regresi. Bentuk regresi hubungan energi dengan kecepatan denyut jantung secara umum adalah regresi kuadratis dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 1,80 kurang 0,022 X ditambah 4,71 dikali 10 akar min 4 X2, di mana Y sama dengan energi kilokalorit atau menit, X kecepatan denyut jantung atau denyut per menit. Lalu ditentukan besarnya konsumsi energi yang ada dengan rumus matematis. KS sama dengan ET kurang EI, di mana KE sama dengan konsumsi energi untuk kegiatan tertentu atau KAL per menit, ET sama dengan pengeluaran energi pada waktu kerja
atau KKL atau MNT. EI sama dengan pengeluaran energi pada waktu istirahat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akbar. Kebutuhan energi manusia Granjan 1988 menyatakan pengeluaran energi untuk metabolisme basal selama waktu istirahat dan konsumsi energi untuk keperluan pribadi adalah sekitar 2.000 sampai 2.300 kakal. Ini berarti dalam bekerja rata-rata dikeluarkan energi sebesar 4,5 per 5 kal atau per menit. Untuk menjaga kebugaran fisik setiap hari harus dicukupi kebutuhan energi minimal 3.000 kal untuk pria dan 2.400 kal untuk wanita. Kebutuhan fisik akan berbeda untuk setiap aktivitas. Semakin tinggi beban fisik, maka semakin tinggi pula kebutuhan energinya. Dr. Lucien Broca telah membuat tabel klasifikasi beban kerja dalam reaksi fisiologi untuk menentukan berat ringannya pekerjaan. Seperti tabel berikut, ada oksigen per liter 0,5 sampai 1, kalau moderate 1,5 sampai 1,5, F 1,5 sampai 2, Ever 2 sampai 2,5. Selanjutnya energi expenditure 2,5 sampai 5, 5 sampai 7,5, 7,5 sampai 10, 10 sampai 12,5. Yang terakhir head rolling work 60 sampai 100, 100 sampai 125, 125 sampai 150, 150 sampai 175. Ada beberapa definisi Muller 1962 sebagai berikut. Denyut jantung selama istirahat resting pulse adalah rata-rata denyut jantung sebelum suatu pekerjaan dimulai. Denyut jantung selama bekerja work pulse adalah rata-rata denyut jantung selama seorang bekerja. Denyut jantung untuk kerja work pulse adalah selisih antara denyut jantung selama bekerja dan selama istirahat. Denyut jantung selama istirahat total adalah jumlah aljabar denyut jantung saat suatu pekerjaan selesaikan dikerjakan sampai dengan denyut berada pada kondisi istirahatnya. Seperti gambar samping laju detak jantung. Nah, dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa seorang dalam keadaan normal, denyut total adalah jumlah denyut jantung yang dimulai satu pekerjaan sampai denyut berada pada kondisi istirahat. Peningkatan denyut nadi mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan cardiac output dari istirahat sampai kerja maksimum. Peningkatan yang potensial dalam denyut nadi dari istirahat sampai kerja maksimum disambut oleh Rodal 1989 didefinisikan sebagai heart rate rasio tersebut diapresiasikan dalam presentasi yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Persen HRS denyut nadi kerja sama denyut nadi istirahat dibagi denyut nadi maksimum sama denyut nadi istirahat dikali 100. Lebih lanjut, Manuaba dan Manufaktur 1996 menentukan klasifikasi beban kerja berdasarkan meningkatkan denyut nadi kerja dibandingkan denyut nadi maksimum karena beban kerja kardiovaskuler load adalah persen CVR yang dihitung dengan rumus sebagai berikut. Persen CVR 100 kali denyut nadi kerja sama denyut nadi istirahat dibagi denyut nadi maksimum sama denyut nadi istirahat. Di mana denyut nadi istirahat rata-rata denyut nadi sebelum pekerjaan dimulai. Denyut nadi kerja rata denyut nadi selama bekerja. Denyut nadi maksimum adalah 220 umur untuk laki dan 220 umur untuk laki-laki dan 200 umur untuk wanita. Dari hasil perhitungan persentil tersebut kemudian dibandingkan dengan klasifikasi yang telah ditetapkan sebagai berikut. Lebih kecil 30% tidak terjadi kelelahan, 30 sampai dengan lebih kecilnya 60% diperlukan perbaikan, 60% sama dengan lebih kecilnya 80 dikerja dalam waktu singkat, 80 sampai dengan lebih kecilnya 100 diperlukan tindakan segera, lebih besar dari 100 tidak diperlukan beraktivitas. Studi dikarenakan setiap harinya Bapak Ergo diberi target
untuk meneruskan seluruh gedung baru sebuah universitas swasta baru dan toilet, maka beliau bekerja lebih keras dari sebelumnya. Seorang mahasiswa teknik industri mencatat denyut istirahat Bapak Ergo sebesar 70 per menit, sedangkan denyut kerjanya sebesar 123 per menit. Berapa besar persen CPL dari pekerjaan Pak Ergo membersihkan gedung baru tersebut jika umur Pak Ergo saat ini 47 dan berikan rekomendasi jika beliau bekerja 11 jam per hari. Nah, kita jawabnya pakai rumus persen CPN 100 kali denyut nadi kerja sama denyut nadi istirahat dibagi denyut nadi maksimum denyut nadi istirahat. Denyut nadi istirahat itu denyut nadi sebelum 70, denyut nadi denyut kerja itu 123, denyut nadi maksimum 220 umur karena laki-laki 173. Persen CPR sama dengan 100 kali 100 dalam kurung 123 diambil 70 tutup kurung atau juga 173 diambil 70 hasilnya 51,46%. Kesimpulannya dikarenakan persen CPL adalah 51,46% sehingga diperlukan perbaikan. Rekomendasi perbaikannya jika dilihat dari segi energi yang dikeluarkan maka kita bisa melihat bahwa konsumsi energi dikeluarkan adalah sebagai berikut. Energi saat bekerja yaitu Y sama dengan 1,80 sampai dengan 0,22 X tambah 47 X kali itu pas 10 per 4 X-nya 2 per, X-nya akar 2 Y jadinya Y 1,80 diambil sampai 0,022 yaitu 123 ditambah 471 kali 0,001 kali 123 kali 123 123 Y 62198 energi saat istirahat yaitu kalau di sini 180 0,2 X 141 X 40 min 3 X akar 2 yaitu 180 P dengan diambil 0,022 70 tambah 4,71 kali 0,001 X 70 kali 2 yaitu ya sama dengan 70 kali 70. Ya di sini keterangannya REI persentase saya yaitu hasilnya 36,519 kali per menit itu ya 2,79. Konsumsi energi Pak Ergo adalah 3,7 kali menit. Jika beliau bekerja selama 11 jam, maka total energi yang dikeluarkan adalah 11 kali 60. 3,7 sama ya, hasilnya itu 242 kali. Sedangkan menurut angka asupan gizi 2013 menunjukkan bahwa nilai gizi seorang laki-laki berusia 47 tahun adalah 2.350 kcal. Diasumsikan bahwa energi yang dikonsumsi Pak Ergo sesuai dengan angka cukupan gizi tersebut. Bagi tabel berikut, karena energi output, energi input, maka masalah tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan memerlukan gizi Pak Ergo. Maka solusi disarankan adalah perancangan alat bantu ergonomis dan faktor lingkungan harus diperbaiki. Yang terakhir itu pengurangan pembebanan. Terima kasih sekian. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.